Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Berlanjut tentang pengaduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kemusyrikan atau syiriknya umatnya yang disebut waqad adallu katsira, bahwa penyimpangan tauhid, penyimpangan akidah itu selalu berdampak kesesatan yang besar, ya. Kesesatan yang masif, sebagaimana diungkapkan juga oleh Nabi Ibrahim, ya, Rabbi innahunna adlalna katsiran Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya. Sehingga Nabi Ibrahim dalam doanya agar dirinya dijauhkan dari hal-hal yang berbau syirik. Waj'alni wa baniya an na'budal asnam, ya. Jauhkan diriku dan keturunanku daripada menyembah berhala, atau esensinya adalah terjerumus dalam kemusyrikan, ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya. Karena penyimpangan dalam bentuk tauhid, walaupun aslinya semua penyimpangan, semua kemaksiatan adalah penyimpangan tauhid, ya. Tapi ada yang sifatnya akhlaki, ya, akhlak, dan sifatnya pelanggaran hukum, ya. Ada yang shaghair, ada yang kabair, ya. Tapi kalau sudah penyimpangan tauhid, menganggap ada yang lebih baik daripada Allah ataupun sama dengan Allah, ya. Sebagaimana yang banyak diungkapkan dalam Al-Quran, maka itu akan berdampak kepada kesesatan, dan alangkah banyaknya manusia yang sesat dalam jumlah yang besar. Faqad adallu katsira, ya. Misi syaitan dalam menggoda manusia juga
supaya syirik kepada Allah. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ya. Afalam takunu taqilun. Dan sungguh setan itu berhasil menyesatkan jumlah manusia yang sangat besar. Ya. Jibilan itu sudah menunjukkan jumlah umat manusia yang besar, pakai katsira. Ya. Maka penting bagi orang-orang beriman selalu memperhatikan tauhidnya dan selalu minta tolong kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya. Maka Nabi Nuh pun berdoa. Doa yang pertama ya. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan orang-orang yang zalim itu kecuali kesesatan. Istilahnya jangan kau beri hidayah, jangan kau tunjukkan ke jalan yang benar, biarlah mereka terus dalam kesesatannya. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Nanti kita bahas ya. Karena nanti doa Nabi Nuh yang lain adalah lebih galak lagi ya. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar. Di ayat 26 ya. Doa Nabi Nuh berikutnya itu, ya Allah ya, jangan kau sisakan di bumi ini daripada orang-orang kafir ya, yang masih ada di rumah-rumah mereka. Karena jika engkau biarkan mereka akan menyesatkan yang lain. Yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Keturunannya pun akan menjadi orang yang selalu durhaka dan kafir. Ya, itulah doa Nabi Nuh ya. Mirip dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa juga punya doa yang galak gitu ya. Rabbana qumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan semua harta mereka. Wasdud ala qulubihim ya. Dan keraskan hati mereka ya. Fala yu'minu hatta yarawul adzabul alim. Agar mereka jangan beriman kecuali sudah melihat azab Allah yang sangat dahsyat. InsyaAllah kita bahas sebentar lagi ya. Jadi didoakan ya, kaumnya agar terus dalam kesesatan. Wala tazididz zalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu. Ya. Dan akhirnya karena dosa-dosa mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara. Akhirnya mereka dimasukkan ke neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan saat diazab oleh Allah siapapun manusia, mereka tidak akan mendapatkan selain Allah yang bisa menolong mereka. Ya. Jadi ini kembali kepada satu kesimpulan dari para ulama bahwa tidak ada dosa yang tidak berdampak. Sejak Iblis
menolak sujud kepada Adam, maka dampaknya adalah qala fahbit minha, turun kamu dari surga ini, ya. Tidak boleh menghuni surga tapi masih berbuat dosa dengan kesombongan. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Adam pun ketika fa'akala minha, ya, ketika jangan mendekat malah dimakan, ya. Fabadat lahuma sawatuhuma, ya. Maka Allah azab dengan Allah beri peringatan, ya, tentu bukan azab ini, peringatan terbukanya auratnya. Fabadat lahuma sawatuhuma, terbukanya aurat. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan keduanya segera mencari dedaunan surga untuk menutup auratnya. Namun termuliakan oleh permintaan ampun dan pengakuan salahnya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya. Tapi dampak masih qulna bitu minha jami'a, ya. Wahai Adam dan istrinya, kalian keluar dari surga ini, ya. Qulna bitu minha jami'a, ya. Nah, itulah perbedaan. Iblis salah tapi keluar dari surga dan dilaknat. Adam salah, keluar dari surga berdampak namun tetap mulia. Tsumma jtabahu rabbuhu, Allah kemudian menjadikannya sebagai hamba yang pilihan, ya, jadi nabi maksudnya, ya. Fataba alaihi, Allah menerima permintaan ampunannya, bahkan wahada, Allah memberikan hidayah, ya. Ya, begitulah seharusnya orang-orang beriman yang pasti jatuh dalam kesalahan, ya. Namun permintaan ampun kepada Allah itu akan tetap memuliakannya, insyaallah. Terlebih, ya, semoga Allah menakdirkan kita semua berada di bulan Ramadan, ada ungkapan permintaan ampun yang spesial di saat Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Ampuni ya Allah, ampunan yang menghilangkan semua jejak kesalahan-kesalahan itu, ya. Kehidupan manusia ada istilah jejak IT, ya, jejak medsos, ya. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kita minta semuanya dihapus. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ughriqu, akhirnya mereka ditenggelamkan. Salah satu dampaknya, ya, dan kita harus waspada, ya, bahwa sebuah dosa itu akan menimpa semuanya, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, ya. Takutlah kepada sebuah bencana yang tidak menimpa yang jahat-jahat aja, ya. Semuanya akan terkena, tinggal di akhirat, ya, dibangkitkan sesuai dengan niatnya, ya. Ini yang terlibat, ini enggak terlibat, ya. Ataupun hamba-hambanya yang menjadi, ya, istilahnya penghalang atas
kejahatan-kejahatan yang ada itu pun insya Allah bisa menahan terjadinya bencana ughriqu. Ya. Ada yang terus-menerus berbuat kerusakan di negeri ini dan ada yang harus menghambat, ya. Sehingga proses kerusakan itu berjalan dengan alot, ya, ataupun harus dengan biaya yang besar, ya. Maka jika ada bencana, insya Allah Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang menjadi penghalang atas kerusakan, ya. Thumma anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang melarang, menjadi penghalang atas kerusakan massal, atas gerakan merusak massal di sebuah negeri, ya. Fa'udkhilu nara, kemudian dimasukkan neraka, ya. Kan masuk nerakanya masih lama, kiamatnya masih lama, ya. Kok fa'udkhilu nara, ya. Ya, inilah salah satu uslub Arabi, ya, gaya bahasa Arab, ya, untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah pasti terjadi itu diungkapkan dengan fi'il madhi, ya. Ya, katakan idza syamsu kuwirat, jika apabila matahari itu digulung oleh Allah, kan belum terjadi, ya. Itulah yang disebut dengan tahaqququl wuqu', ya. Kepastian, ya, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Itu sudah diungkapkan dengan sesuatu yang fi'il madhi, ya. Iqtarabatis sa'ah, ya. Kiamat sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum, ya. Gimana dekat? Yang belum tentu 50 tahun lagi terjadi, belum tentu 100 tahun lagi terjadi, ya. Itulah ciri khas bahasa Arab, ya. Bahasa Arab kalau mengungkapkan sesuatu yang pasti terjadi menggunakan fi'il madhi. Fa'udkhilu nara, ya. Sebagian mufassir kemudian memahaminya fa'udkhilu nara berarti azab kubur, ya. Bagaimana Rasulullah menjelaskan ta'awwadhu atau ista'idhu min arba'in, ya. Hendaklah kamu selalu minta perlindungan dari 4 perkara, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya. Lindungilah kami dari api neraka, wa min azabil qabr, ya. Dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Jadi karena memang azab kubur itu ada, maka Rasulullah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur, baik yang dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk penjelasan-penjelasan, ya. Jadi fa'udkhilu nara, dimasukkan neraka, ya. Esensinya adalah, ya, sudah diazab sejak awal, ya. Fa'udkhilu nara, ya. Ya. Kesian dong, ya. Ya. Katakan beramalnya udah berapa lama ini sehingga, ya, harus disiksa dikubur lebih lama, ya. Ya, Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, ya. Ya,
mungkin dia berbuat jahatnya 1000 tahun juga misalnya. Ya. Kenapa diazabnya sampai beribu-ribu tahun? Ya. Belum lagi nanti di akhiratnya, ya, khalidina fiha abada. Ya. Ya, sebagian menjadikan ini merupakan ya, syubhat haulal Quran, ya, penyimpangan pemikiran dalam memahami Al-Quran, atau bahkan menjadi syubhat fil aqidah. Ya. Tuh lihat Tuhanmu itu, ya, subhanahu wa ta'ala, ya, uluwan kabira, nggak adil, ya. Orang bersalah cuma katakan 1000 tahun, diazab dikubur beribu-ribu tahun, ya. Mungkin sudah lebih dari dari 1.000.000 tahun kali, ya. Kalau sampai saat ini berarti dia diazab oleh Allah, fa'udkhilu nara, ya. Maka jawabannya adalah itu juga Allah perlakukan terhadap nikmat kubur, ya. Kamu berbuat 60 tahun beramal soleh, nanti dikubur akan mengalami kenikmatan, ya, ribuan tahun. Maka pemahaman seperti ini dijawab oleh para ulama dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran di surat Al-An'am, ya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, ya, falau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya. Itu di ayat 28, ya. Bal badalahum, ya. Maka bahkan telah nampak dalam kehidupan ahli neraka itu apa yang mereka sembunyikan, ya. Sembunyikan sebelumnya, ya. Bahwa mereka itu sudah ingin berniat, bertekad, ya, untuk terus menjadi orang kafir, ya. Ya, sebagaimana di ayat 7-nya mereka mengatakan, ya laitana nuraddu, ya Allah, andaikan kami dikembalikan, ya, ke dunia dan tidak lagi mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, aku, ya, akan menjadi orang beriman, ya. Tapi Allah ungkapkan ini ungkapan bohong semua, ya. Ya. Allah Maha tahu kan isi hati manusia. Maka Allah katakan, kalau saja betul saya kabulkan itu tuntutan, la'adu lima nuhu anhu, ya, tentu manusia itu akan kembali kepada kekufurannya yang dilarang itu oleh Allah, ya. Aku tahu mereka orang pembohong semua, wa innahum lakadzibun, ya. Sebagaimana kita juga melihat, ya, manusia-manusia yang dalam kekuasaan yang suka berbohong, ya, sehingga Al-Quran pun menjelaskan fenomena orang-orang yang di dalam hatinya memang ingin terus membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ibaratnya kalau saja kaum Nabi Nuh ini sekarang ini masih hidup, ya, yang ditenggelamkan dan yang diazab di kubur itu hidup, ya, pasti dia kafir lagi, jahat lagi, ya. Sehingga Allah kata, Allah azab, ya, selama mereka masih ada di azab kubur itu, ya. Jadi berarti apa ayat ini
kesimpulan pentingnya, ya, jadilah orang yang selalu berniat baik. Ya. Betapapun amal-amal itu masih belum terjangkau, ya, tapi berniat, berkeinginan, berusaha itu akan menjadi bukti kepada Allah dan menjadi bukti di sisi Allah bahwa kamu memang kepinginnya baik terus, ya. Dan hati-hati, ya, berniat, berusaha, bertekad menjadi orang jahat, ya. Tahun depan mau jahat, 5 tahun ke depan mau jadi orang jahat, 10 tahun ke depan masih orang jahat, ya. Karena hisab di sisi Allah itu, ya, hisab terhadap, ya, apa yang telah dilakukan dan apa yang sudah akan diniatkan. Oleh karena itu orang-orang beriman selalu minta ampun kepada Allah, ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin, atau rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Minta ampun apa ini? Minta ampun atas segala yang terlihat dan yang belum terlihat, ya. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan itu sudah ada hisabnya di sisi Allah, ya. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan selama belum ditampakkan dalam ucapan ataupun perbuatan, ya, maka peluang mendapat ampunannya lebih besar, ya. Tapi itu pun kita mintakan ampunannya dari Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Maka manusia yang tidak mengenal prinsip-prinsip ini, ya, tekadnya ingin selalu dalam kejahatannya, ya. Sehingga azabnya pun melebihi daripada masa kejahatannya, ya. Berbuat jahat 30 tahun, ya, azabnya bisa berabad-abad. Begitu juga orang beramal soleh, ya, ya, beramal soleh baru syahadat saja surganya, ya, surganya selama-lamanya. Bukankah Rasulullah sering mengatakan, ya, fulan dakhalal jannata wa lam yasjud lillahi sajdatan, ya. Si fulan itu sudah masuk surga walaupun belum pernah sujud sekalipun. Aslinya gimana yang sujudnya sudah ribuan kali, ya. Walaupun yang ribuan kali ini butuh, ya, maintenance supaya tetap ikhlas, supaya tetap tidak terjerumus dalam bangga diri, ya, supaya tetap istiqomah, ya. Karena orang kafir yang lain yang baru bersyahadat terus mati syahid, ya, memang nggak sempat menghadapi tantangan penyimpangan, ya. Jadi sedikit tapi, ya, aman dari berbagai macam yang merusak amal tersebut, ya. Karena itu kalau banyak dan aman dari hal-hal yang merusak keimanan, tentu bobotnya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, begitu pemahaman. Fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka siapa yang diazab oleh Allah, ya,
maka dia tidak akan pernah mendapatkan selain Allah sebagai penolong bagi dirinya, ya. Atau istilah Qarun dengan mengatakan fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Manusia itu kalau sudah diazab seperti Qarun, maka tidak ada kelompok manapun yang bisa menolongnya, ya. Dan dijamin kalaupun ada tidak akan bisa berhasil, ya. Tidak bisa melaksanakan keinginannya menolong manusia yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka bagi orang beriman, ya, ayat-ayat ini, ayat seperti ini, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, menjadi ungkapan tauhid dan akidah, ya. Ya. Apakah ungkapan tauhid, ya, dengan mengatakan, ya, wa man nasru illa min indillah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terungkap dalam kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya. Ya, terungkap pada kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, ya. Jadi tentu ketika Allah menjelaskan seperti ini bukan sekedar informasi, ya. Informasi kalau udah adab Allah turun nggak bakal bisa dicegah, ya. Jadi jelas itu, ya. Tapi bagaimana agar menjadi informasi yang tarbawi, membentuk akidah, maka harus, ya, menjadi sebuah keyakinan, ya. Menjadi keyakinan dan diungkapkan dalam bentuk, ya, kalimat-kalimat tauhid yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Maka doa berikutnya, Nuh berdoa, Rabbi la tadhar, ya Allah, ya jangan kau sisakan di atas bumi ini daripada orang-orang kafir yang masih tinggal di rumah-rumahnya, dayyara, ya. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara, ya. Ya, memang doa ini, ya, beda banget dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, doa Rasulullah, ya, melihat Umar, melihat Abu Jahal begitu memusuhi Islam, ya, doanya apa, ya, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain, katanya, ya Allah kuatkan Islam ini dengan salah satu, ya, Umar, satu Umar bin Al-Khattab, satu Amr bin Hisham, dan doanya dikabulkan Umar bin Al-Khattab, ya. Doa yang lain, ya, Allah mahdi, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah ini, ya. Dan doa-doa yang lain, ya. Ya. Dalam sirah satu kasus saja Rasulullah mendoakan orang-orang yang membunuh para sahabatnya dengan dalih diundang untuk mengajarkan Al-Quran di kampungnya, ya. Ya. Tapi di tengah jalan mereka dihabisi, ya, dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah, ya. Maka doanya galak, Allah masdud wat'ataka alaihim, ya Allah keraskan azabmu kepada mereka. Allahumma ja'al alaihim sinina kasini Yusuf, ya. Ya Allah berilah mereka, ya, masa paceklik yang panjang sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Ya. Begitu juga,
doanya Khubayb bin Adi ya, ketika akan digantung, ketika akan dieksekusi, Allah maktulhum badada, ya Allah habisi semua ini orang-orang yang jahat ini ya. Wa ahsihim adada ya, jangan ada yang ketinggalan ya Allah, semua habisi ya. Hitunglah, absenlah satu persatu siapa aja ini yang telah menyakiti utusan-utusan Rasulullah ini. Wala tughadir minhum ahada, jangan sampai ada yang tersisa dari orang-orang jahat ini ya. Begitu doa variasi doa ya, para Rasulullah ataupun para sahabat ya. Nabi Ibrahim termasuk doanya yang lembut ya. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikuti aku ya, dialah umatku ya. Faman asani fa innaka ghafurur rahim, jika ada yang tidak taat kepadaku, maka sungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Waman asani fa innaka ghafurur rahim ya. Lembut banget ya. Doa Nabi Isa juga terkenal dengan doa yang lembut. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Allah jika engkau siksa hamba-hambamu ini ya engkau maha kuasa karena mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau beri ampunan, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana ya. Kalau kau ngampuni mereka bukan berarti engkau lemah ya Allah, bukan engkau enggak berdaya, tapi kamu tetap dalam sifatmu al-azizul hakim. Sehingga para ulama memahami ya, doa-doa yang sifatnya galak seperti ini ya harus dikembalikan kepada kondisi Nabi Nuh itu sendiri. Ya, kalau kamu berdoa seperti ini, memang kondisimu udah mirip kayak Nabi Nuh. Ya. Jadi aslinya apa? Aslinya berdoa itu harus berdoa ya, hal-hal yang baik ya. Istilah dalam bahasa Arab itu ya ud'u lahum ya. Ud'u lahum wa la tad'u alaihim. Doakan orang-orang itu dengan doa-doa yang baik, dan jangan kau doakan dengan doa yang jahat ya. Dan kapan berdoa dengan doa yang jelek ya, itu tentu bisa dipahami dari situasi yang ada ya. Jadi Nabi Nuh berdoa seperti ini ya, pertama tidak terlepas dari kejahatan ya umatnya itu sendiri ya. Yang digambarkan di ayat-ayat yang di atas, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ya. Ataupun yang diungkapkan di surat Hud bahwa mereka ya menganggap pengikut Nabi Nuh itu hanyalah ya orang-orang yang enggak berakal, orang-orang yang miskin ya. Boleh enggak kamu usir dulu biar aku bisa gabung di situ? Oh, enggak bisa ya. Jadi memang pertama kejahatannya sudah maksimal ya. Apalagi ya masa ikhtiarnya, masa berusaha untuk memperbaikinya juga bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bahkan 1000 tahun.
Dalam kondisi itu pun masih lebih dianjurkan berdoa dengan kebaikan. Adapun Nabi Nuh kemudian memilih doa dengan kejelekan seperti ini, masih ditambah lagi kejahatan umat yang sudah sangat keterlaluan, usaha yang sudah sangat panjang, itu sudah cukup alasan sebetulnya. Walaupun kalau nggak mau dipakai, ini juga akan lebih bagus. Tapi Nabi Nuh kenapa memakainya? Karena sudah ada wahyu Allah kepada mereka. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nuh, sudahlah, yang akan beriman kepada kamu ya segini-gini aja, nggak bakal nambah-nambah. Wahyu dari Allah, bukan mengira-ngira, bukan menganalisa. Udahlah, nggak usah sedih. Jadi Allah sendiri yang menyatakan ini sisanya, selain yang naik ke kapal, sisanya ini udah nggak ada harapan. Maka sesuailah dengan doa seperti ini. Nuh ingin banjir besar itu betul-betul menghabisi semua, nggak sisa. Karena kalau sisa itu akan menyebabkan lahir keturunan yang jelek. Wala yalidu illa fajiran kafara. Doa sebagian besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa kebaikan, kecuali doa untuk apa yang disebut dengan kabilah-kabilah Ri'il, kabilah Zakwan, kabilah Mudar yang pernah didoakan dengan doa-doa kejelekan. Selain itu tidak terriwayatkan yang lain. Di kalangan sahabat juga begitu. Seorang berbuat jahat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakannya agar dia buta. Akhirnya benar buta. Maka ini terkait juga dengan doa orang-orang beriman terhadap orang-orang Yahudi. Bagaimana nggak perlu didoakan dengan doa kehancuran, doa azab, karena perilakunya sudah sangat melampaui batas. Orang normal itu didemo oleh satu negara demo, seharusnya mengambil pelajaran. Ini didemo sedunia, bodoh amat. Kan tetap saya habisi kaum muslimin di Gaza itu. Ditegur katanya PBB, ditegur katanya Mahkamah Internasional, nggak ngaruh semua. Ini bukan sekali dua kali. Sudah sangat banyak dilakukan. Terlebih Al-Quran juga menjelaskan la tufsidunna fil ard, kamu akan menjadi manusia-manusia yang kerjaannya ngerusak terus, menyakiti terus. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Begitu juga doa yang mengatakan wala yalidu illa fajiran kafar. Yang terkesan adalah kok Nabi Nuh udah tahu bahwa nanti orang-orang jahat ini anaknya juga jahat.
ya lagi-lagi dari wahyu ya. Uhiya ila Nuhin annahu la yu'min ya. Saat kita manusia biasa tidak mendapat wahyu dari Allah ya, maka kembali kepada pemahaman ya, berhusnudzon ataupun bertafaul ya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat di Taif ya, ditawarkan oleh Jibril bagaimana, apakah perlu masyarakat Taif ini kita gencet aja dengan dua bukit ini ya, khasyabain katanya, dua bukit besar ini kita rapetin, kita gencet. Jangan ya. Aku berharap keturunan orang-orang Taif inilah nanti suatu saat menjadi orang-orang yang beriman, dan itu terbukti. Sekarang orang Taif adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain kita nggak pernah mungkin ya, nggak akan mungkin mendapat wahyu dari Allah bahwa keturunan ini pasti jelek. Apalagi bukti-bukti yang lain ya. Katakan ada sahabiah namanya Durrah ya. Durrah anaknya siapa? Abu Lahab, dengan ayah yang sudah divonis oleh Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab, anaknya beriman kepada Allah ya. Ya, siapa lagi? Ya, Abu Jahal ya. Abu Jahal anaknya beriman ya. Ikrimah bin Abi Jahal ya. Dan Rasulullah meminta agar para sahabat menghormati Ikrimah dengan apa? Jangan diungkit-ungkitlah tentang ayahnya ya. Ada Ummu Kalthum. Ummu Kalthum bapaknya siapa? Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Ya. Jadi kalau di syarat Al-Furqan itu ada ayat ya. Ya wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila ya. Di hari kiamat nanti orang kafir itu menyesal gara-gara salah berteman ya, berteman dengan orang jahat jadi kebawa jahat ya. Nah itu turun kepada orang kafir namanya Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Anaknya Ummu Kalthum udah masuk Islam dari awal ya. Padahal bapaknya ya, penjahat besar terhadap Islam dan kaum muslim ya. Saat ada hijrah anaknya dikurung ya. 6 tahun kemudian baru ya dilepas oleh saudaranya karena ayahnya udah meninggal ya. Dilepas berangkat sendiri ke Madinah setelah 6 tahun ya. Hijrah sendirian ya, walaupun di tengah jalan ditolong oleh ya Banu Khuza'ah ya. Ya, tapi ya begitulah muslimah terdahulu punya semangat nekat fisabilillah ya. Ya. Jadi ini nggak bisa dipahami secara umum, pahami pengecualian. Tidak setiap orang jahat pasti anaknya jahat ya. Tapi juga diimbangi oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan doa Rabbighfirli wali walidayya ya. Doa kebaikannya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku ya. Waliman dakhala baitiya mu'minan ya. Dan orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman ya. Dan ampunilah semua orang beriman laki dan perempuan, walil mu'minina wal mu'minat ya. Wala tajididz zalimina illa tabara. Keluar lagi galaknya ya. Dan ya Allah jangan kau tambahkan orang yang zalim itu kecuali kehancuran. Di atas didoakan tambahkan kesesatan
Ya, di akhir ditambahkan ya kehancuran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memaklumi kalau ada sahabat ya, bertipe Nabi Ibrahim ataupun bertipe Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita baca ayat di surat Al-Anfal ya, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Ya. Seharusnya seorang nabi itu harus tegas di dalam mengeksekusi tawanan-tawanannya ya. Dan kemudian ayat ini membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab yang mengusulkan kepada Rasulullah seharusnya tawanan ini habisi ya. Tapi kata Abu Bakar, enggak lah, kita minta mereka menebus dirinya, kan lumayan nanti dananya buat ya, buat biaya dakwah dan seterusnya ya. Maka Allah katakan itu pola pikir ya, kamu itu terlalu menggantungkan ya materi, turiduna aradad dunya katanya ya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yadkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah ya. Jadi ini memang agak sensitif ini ya. Di satu sisi kan niatnya baik ya, niatnya baik ya, biarlah mereka menebus ya Rasulullah, nanti dananya bisa untuk dana pengembangan dakwah ya. Tapi Allah katakan, wah itu sih kamu ya lebih mementingkan dunia aja, turiduna aradad dunya ya, Allahu yuridul akhirah ya. Maka Rasulullah memuji dua-duanya ya. Wahai Abu Bakar, kamu ini memang ibaratnya seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam, hatinya lembut ya, enggak galak ya. Engkau wahai Umar ya mirip Nabi Nuh ya, lihat doa-doa ini kan ya, mirip Nabi Musa juga, Rabbana tumis ala amwalihim ya. Jadi memang ya, sebuah proses tarbiyah itu tidak boleh merusak, tidak boleh memaksa orang agar ya, agar berubah karakter ya. Allah ciptakan karakter orang Jawa beda, karakter yang Sumatera Utara beda ya, karakter Sulawesi beda. Yang penting bagaimana karakter-karakter itu ya bermanfaat untuk jalan Allah fi sabilillah. Karakternya tegas, karakternya ya, fight, melawan ya, tapi dalam rangka membela agama Allah. Karakternya lembut dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sebuah karakter itu aslinya ya, ketika disentuh oleh nilai-nilai Islam, maka apapun modelnya insya Allah positif ya. Maka di ayat ini salah satu doa Nabi Nuh ataupun juga dicontohkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, pentingnya materi doa itu tidak hanya untuk diri sendiri ya, Rabbighfirli ya. Doakan keluargamu ya, ada orang tua, ada suami, ada istri, itu harus menjadi ya, konten doa orang beriman ya, kerabat-kerabatnya ya. Begitu juga doa untuk semua orang beriman ya. Rasulullah juga punya satu fadilah tertentu, hendaklah kamu ya, mendoakan semua orang beriman agar diampuni oleh Allah ya.
sampai nunggu khutbah saja. Kalau khotib biasanya pasti berdoa itu ya. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Namun harus menjadi ya doa harian ya. Di sebagian masjid, masya Allah, istighfarnya selalu bunyinya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya, walaupun aslinya ini adalah ya taujih Qur'ani, arahan dari Quran. Ya. Di surat Muhammad Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ya walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Mintakan ampun terhadap dirimu dan semua orang beriman. Ya. Ya. Apakah khusus orang beriman yang ada sekitar kita, tetangga kanan kiri ya. Jadi ya, salah satu perhatian kita dalam mendoakan mereka ya, maka itu jangan dikira sekedar ya, sekedar istilahnya ya, ya pilihan boleh kamu lakukan enggak ya, ya. Itu merupakan juga strategi dakwah. Bagaimana Nabi Nuh yang terkenal pendakwah yang gigih, yang sabar berpuluh-puluh tahun ya. Salah satu sesinya adalah mendoakan orang-orang beriman. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita selesai dari surat Nuh ya. Semoga pertemuan yang panjang ini sampai 8 ini ya diterima oleh Allah sebagai niat-niat memang untuk mengikuti ya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dibersihkan dari unsur-unsur riya, unsur-unsur ketidakikhlasan ya. Ya, semuanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ayat yang kita bahas, setiap ayat kita dengar betul-betul menjadi satu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah, sudah semakin mencerahkan kita agar kita kuat bagi orang-orang yang bergelut di medan dakwah ya. Ini sesuatu banget tuh agar kita terus punya keyakinan ya bahwa Allah senantiasa bersama kita dan kita diminta terus bersabar apapun hasilnya. Versi Allah adalah yang terbaik insya Allah. Termasuk tadi yang terakhir adalah dengan doa Gurunda ya. Jadi tersadar kita bahwa tidak ada egoisme kita dalam berdoa, melibatkan anak kita, keturunan kita, keluarga kita, termasuk orang-orang beriman. Ada akhlak atau adab kita peduli terhadap mereka, dan kita akhirnya bahagia Gurunda, bahagia bahwa kita ini orang beriman didoain di seluruh dunia sampai akhir hayat kita gitu. Jadi kita berharap bahwa doa-doa para orang beriman itu juga menjadi garansi buat kita insya Allah termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan pada Guru langsung ya, monggo Bu Indri dari Batu Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin off cam ya Ustadz. Ini Ustadz, saya mungkin bertanyanya bisa jadi berhubungan, bisa jadi enggak. Jadi saya pernah baca Ustadz tentang perilaku seorang suami. Jadi ternyata ketika dia itu di luar menyimpang, itu ternyata akibatnya itu bisa langsung kena ke istrinya juga ke anaknya gitu. Saya lupa dulu itu bagaimana ceritanya gitu. Jadi istri itu
digoda gitu oleh laki-laki. Nah begitu suaminya pulang dia langsung tanya ke suaminya, apa yang kamu lakukan di luar gitu. Jadi saya tadi ketemu tukang galon, dia tuh mencoba untuk menggoda saya gitu. Nah kemudian suaminya itu bersifat karena ternyata di luar juga dia itu ada keinginan begitu untuk menggoda wanita. Saya mohon dijelaskan saja ya Ustaz tentang itu, iya apa enggak atau bagaimana gitu. Saya pernah baca seperti itu. Matur suwun jazakallah. Ya, seharusnya ketika orang beriman mengalami seperti itu, ya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di dalam dirinya berarti ada, ya, apa yang disebut dengan mungkin hasasiyatut tadhkirah, ya. Peringatan Allah yang sangat sensitif, ya. Salah sedikit saja sudah nampak ke apakah dirinya atau keluarganya, ya. Dan hasasiyatut tadhkirah ini ya harus memang ditumbuhkan juga, ya. Jangan menjadi orang yang enggak lah, ya. Tapi harus menjadi sebuah mental, itu jangan-jangan bentuk kesalahan saya yang ditunjukkan oleh Allah seperti itu, ya. Memang saat hasasiyah ini nggak ada, rasa sensitif ini nggak ada, ya, mungkin manusia sudah ada peringatan begini, peringatan begitu, peringatan itu, dia nggak merasa itu peringatan, ya. Dia katakan itu kodrat alam aja, itu alami saja, ya. Nah, karena itu Allah katakan fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, ya. Yang suka merasa, ya, aman terhadap peringatan-peringatan Allah, terjadi apa saja nggak ada hubungannya dengan kesalahan saya, itu biasanya memang orang-orang yang terbiasa hidup dalam kerugian. Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, ya. Orang beriman, sekecil apapun peristiwa, ya, katakan, ya, orang-orang soleh terdahulu, khususnya para muslimat solihat terdahulu, lagi nyetrika tangannya kesentuh, ya, istighfarnya bisa 100 kali itu. Ya Allah, dosa apa saya ini, ya. Tapi kalau yang nggak sensitif, ya kurang hati-hati aja, ya, udah tahu setrikaan, ya, sambil meleng gitu kan, ya. Tapi yang punya hasasiyatul iman, ya, wah ini jangan-jangan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga perilaku seseorang yang bisa terlihat, bisa terdampakkan kepada keluarganya, ya. Ini juga menjadi sebuah ungkapan orang-orang beriman terdahulu, dan itu dicatat dalam sejarah, ya. Di mana orang-orang beriman dulu sering mengatakan begini, ini, ya, la ara athara dzunubi, ya, fimraati, katanya, ya. Aku merasakan, ya, dampak dosaku itu, ya, terjadi pada istriku, ya. Atau kalau istri yang berbuat, saat melihat dampak itu kepada suamiku, ya. Ataupun ini la ara athara dzunubi fi dabbati, ya. Aku juga melihat, ya, dampak dosaku itu dalam kendaraanku, ya. Subhanallah, ya. Kalau tanpa iman kendaraannya mogok, kira-kira apa? Ya kamu sih nggak dirawat, ya nggak di-tune up, nggak di ini. Tapi orang terdahulu kendaraan mogok aja, ya. Ya ingat dosa, jangan-jangan ini peringatan atas dosaku, ya. Ya. Artinya apa? Aslinya kendaraan itu bagi orang beriman, ya, ya juga mengandung salah satu pertolongan Allah atau peringatan Allah, ya. Ada seorang yang soleh, ya, karena sebuah kondisi yang darurat,
ya, dia harus segera kembali ke tempat kampungnya. Misalnya dia di Jakarta, dia harus kembali kampungnya ya, yang mungkin jaraknya 700 km ya. Perlu segera, waktu itu jam 12 malam ya, harus segera berangkat ya. Kemudian ada salah seorang jamaah masjid, ya udahlah pakai aja carry-ku ini ya, ya. Padahal carry itu betul-betul ya, istilahnya nggak layak jalan ya, cuma karena darurat ya udah ya, jalan aja, tahu sendirilah yang namanya carry lah ya, ya yang penting gelinding aja ya, akhirnya benar ya. Itu carry yang aslinya nggak layak jalan, karena memang hamba Allah ini ya sebetulnya punya kesolehan yang baik, punya pelayanan terhadap umat yang baik, ditolong oleh Allah, walaupun dengan kendaraan yang sangat ala kulli hal itu lancar aja ya, sampai ke tujuan rumahnya ya, yang jaraknya 700 km itu ya. Sampai di rumahnya oleh sopirnya dibawa, maksudnya mau balik ke Jakarta, mau dibawa ke bengkel dulu ya. Kata bengkelnya, Pak, mobil ini menurut saya nggak layak lagi untuk diservis, karena biaya servisnya seperti beli baru lagi, udah jadi barang rongsokan saja ya. Ya, sebagaimana orang yang soleh ya bisa ditolong oleh Allah dari kendaraannya, begitu juga bagi orang beriman, Allah bisa beri peringatan dari kondisi kendaraannya ya. Padahal kendaraannya udah kurang apa perawatannya, tapi kadang-kadang di jalan ya terjadi suatu hal yang menyusahkan, itu pun dipahami sebagai ya mungkin ini peringatan atas dosa-dosaku, sehingga aku harus bertaubat, harus banyak beramal soleh. Begitu juga terhadap keluarganya ya, baik dalam bentuk ya perubahan sikap dari pasangan itu sendiri ya. Karena itu ungkapan para salafus saleh seperti ini menjadi salah satu kiat dalam ketahanan rumah tangga ya. Kalau engkau lihat suamimu, engkau lihat istrimu ya nggak baik ya, maka suatu penyikapan yang bijak jangan kamu tumpahkan ke dia semua ya. Memang ini istri saya ini orangnya begini, pokoknya semua kesalahan dia ya. Tapi dengan ungkapan salafus saleh ini seharusnya kamu ya katakan 50%, istri saya kok begini atau suami saya kok begini, jangan-jangan ada kesalahan saya dengan Allah, sehingga Allah ungkapkan peringatannya dalam bentuk sikap pasanganku yang tidak menyenangkan, sehingga istighfar dulu ya. Baru 50%-nya kepada pasangannya, supaya tidak terjadi rasa marah, kebencian yang memuncak, seakan-akan pasangannya itu dari A sampai Z jelek semua, dirinya sebagai suami atau istri dari A sampai Z baik semua. Kan nggak mungkin itu ya. Pasti masing-masing juga punya peran ya. Sehingga ketika sebuah kemarahan, kekesalan itu nggak ngumpul semua dalam dirinya, itu akan membuat seorang pasangan terhadap pasangannya lebih bijak ya. Bijak ngomongnya, bijak sikapnya, marahnya pun marah yang bijak, nggak berapi-api ya, dan itu tidak baik ya. Ya begitu insya Allah. Memang ya bagi salafus saleh cerita seperti ibu ini diakui sebagai satu ya peringatan dari Allah, dan masih bagus kalau merasa oh saya sedang diingatkan ya. Ya bukankah mobil yang mahal itu ya dikit-dikit ada sinyal ya, kurang rapet ya, kurang rapet pintu ada sinyal ya, kurang rapet bagasi ada sinyal, ban kurang angin ada sinyal ya, bensinnya udah mulai kurang ada sinyal, olinya udah kurang
ada sinyal, semua ada sinyalnya ya. Begitulah kehidupan orang yang beriman yang selalu taat kepada Allah ya. Gampang mendapat sinyal ya. Karena nggak baca Quran aja dia tahu oh ini sinyal ya. Jangan-jangan saya kurang bertasbih atau kurang apa sehingga kok nggak berselera sama Quran ya. Semalam nggak sholat malam, sinyal ini, sinyal awas ini harus disikapi dengan baik ini ya. Nggak menganggap ya adalah ketiduran, gimana lagi kan ketiduran dimaklumi ya. Jadi merasa itu sebuah sinyal ya, itu merupakan tanda-tanda keimanan yang baik insyaallah. Wallahu a'lam. Masih ada lagi karena tuh Yes. Dr. Arif. Ya silahkan. Ya Dr. Arif monggo. Ya, kalau Ustaz ingin bertanya Ustaz, izin terkait dengan karakteristik orang bertakwa Ustaz. Jadi bahwa dalam satu ayat ada dua yang saya masih agak bingung. Yang pertama, katakan bahwa orang yang bertakwa itu masih mungkin berbuat fahisah, berbuat kesalahan gitu, dosa faiza fa'alu faisatan wa zalamu anfusahum gitu Ustaz. Itu sebenarnya dalam posisi dia mau melakukan dosa apa sudah berbuat dosa Ustaz? Dan apakah sampai seperti apa sampai antara zalamu anfusahum sama faisatan itu Ustaz? Apakah sampai sebegitunya orang bertakwa itu Ustaz? Walaupun kemudian mungkin mengingat Allah dan mohon ampun. Yang kedua, dalam karakter orang bertakwa dikatakan bagaimana orang bertakwa itu ada tingkatan-tingkatannya atau gimana Ustaz? Apa bukan satu definisi yang satu takwa gitu, tapi dikatakan haqqut tuqatih, atau berarti itu apakah mengisyaratkan ada tingkatan-tingkatan? Dan kemudian juga ada ayat yang menyatakan bahwa diulang berkali-kali amanu wattaqau gitu Ustaz. Itu menyatakan bahwa tingkatan-tingkatan seperti apa proses atau seperti apa? Mungkin dua pertanyaan itu Ustaz yang saya masih perlu penjelasan kalau Ustaz Afwan. Baik, dalam bahasa Arab kalau disebut idza itu berarti sesuatu yang pasti terjadi ya. Artinya dalam setiap orang beriman itu peluang akan terjadinya sebuah kemaksiatan itu ada, potensinya ada ya. Idza jaa nasrullah berarti suatu saat pertolongan Allah itu datang ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu ya. Sehingga ketika difahami dengan kacamata ketakwaan ya, berarti maka ayat ini menjadi sebuah peluang kebaikan ya. Peluang kebaikannya bagaimana ya? Betul, memang peluang kejahatan terjadi. Oleh karena itu saya akan berusaha ya. Pertama dengan ilmu ya. Jeleknya zina, jeleknya mencuri, jeleknya ini, pokoknya segala dosa-dosa yang kecil atau besar ya, dia pelajari semua ya. Jadilah dia teruntungkan oleh ilmu bagaimana mengetahui bentuk-bentuk dosa itu dan seterusnya ya. Dia akan berdoa agar ya, selamat dari dosa. Ada doanya berbunyi Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ya. Apalagi dia akan selektif di dalam bergaul. Saya hanya ingin berusaha bergaul hanya dengan orang-orang yang mengingatkan saya kepada Allah ya. Kalaupun ada forum lain ya, saya harus berusaha menjaga diri atau bahkan saya harus bisa mengajak mereka ya. Pokoknya segala cara akan dilakukan bagaimana peluang ini ya agar tidak terjadi ya. Walaupun pada akhirnya pasti terjadi. Rasulullah mengatakan law lam tudhnibu la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirun ya. Kalau saja kamu bisa menjadi orang ya
katakan nol ya. Jadi orang yang nol nggak berdosa, Allah akan datangkan kaum yang berdosa agar kaum ini mau minta ampun kepada Allah ya. Jadi setelah usaha-usaha ini masih terjadi dosa, kira-kira gimana dosanya ya? Pasti dosa yang sedikit, jarang ya. Apalagi ya, terbebas dari dosa besar, dosanya dosa kecil ya. Ya. Tapi berubah menjadi satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim ya. Menjadi sebuah akhlak ketawaduan ya. Abu Bakar dipuji-puji, Masya Allah Abu Bakar dipuji-puji ya. Hasilnya apa? Ighfirli mimma la ya'lamun. Ya Allah, sebetulnya aku nggak gitu-gitu amat ya. Ampuni dosa saya nggak diketahui oleh para pemuji itu ya. Jadi ketawaduan di hadapan Allah ini suatu hal yang mahal ya. Ya, bisa dibayangkan kalau orang sampai merasa kayaknya saya ini udah berhasil, ini nggak ada dosanya sekecil apapun, nggak ada ya. Maka itu bukan bahasa ketawaduan namanya. Bahasa ketawaduan itu Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku banyak salahnya ya Allah ya. Ya Allah, aku banyak salahnya ya. Dengan ungkapan Ghafirli dzunubi ya, kullaha ya, diqqaha wa jillaha. Ampuni yang kecil-kecil, yang besar-besar, yang dulu-dulu, yang sekarang, awalaha wa akhirah, yang kelihatan nggak kelihatan, sirraha wa alaniyataha ya. Ini ketawaduan seperti ini maka menjadi sesuatu yang istimewa di sisi Allah ya, dibanding dengan orang yang nggak punya bahasa ketawaduan di hadapan Allah hanya karena merasa dirinya udah sempurna padahal nggak mungkin sempurna aslinya ya. Ya, jadi fahishatannya insya Allah bukan menjadi sebuah kesengajaan, tapi memang kelemahan. Ibarat orang menghafal Quran, kurang apa murojaahnya, tapi yang namanya lupa ada aja lupa ya. Ya itulah manusia ya. Begitu juga menjaga diri dari fahishatan, fa'alu fahishatan aw zalamu ya. Betapapun ketatnya penjagaan, idza pasti terjadi ya. Tapi menjadi bentuk keimanan yang lain, ketawaduan terhadap Allah kepada orang-orang beriman ya. Dia tidak melihat ana khairum minhum, saya ini lebih baik, tapi selalu mengatakan fulan khairun minni, fulan itu kayaknya lebih baik daripada saya, fulan juga ya. Nah, ini orang seperti itu ya, insya Allah terutama saat dia hidup berjamaah aman insya Allah ya. Ya. Dikasih jabatan baik, nggak dikasih jabatan tetap baik ya. Ada orang yang ya baiknya kalau dikasih jabatan, nggak kasih jabatan udah bermasalah hidupnya ya. Merasa kok saya nggak diaktualkan dan seterusnya ya. Kenapa? Karena dia merasa diri saya itu udah baik, nggak dimanfaatkan ya. Seakan-akan kebaikan itu hanya kalau dikasih jabatan ya. Nah, ini dampak karena tidak adanya ketawaduan ya. Ya ketakwaan kan memang banyak ininya ya, bentuk-bentuknya itu banyak ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya tentu ketika arahan-arahan itu semakin banyak yang dicakup ya berarti memang akan sampai kepada ketakwaan derajat yang tinggi ya. Allah sebut ketakwaan misalnya di surat Adz-Dzariyat ya, innal muttaqina fi jannati wa ayun ya. Ya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin ya. Ada ihsan, ada amal yang disebut ihsan. Bentuk-bentuknya apa saja? Sedikit tidur, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, banyak istighfar di waktu sahar, bil asharihum yastaghfirun. Terhadap hartanya ya selalu dia sadar bahwa ada sebagian yang milik orang lain,
harus diinfakkan atau dizakatkan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan seterusnya ya. Di ayat ini Ali Imran juga ada bentuk lain ya. Di At-Taghabun ada bentuk yang lain ya. Berarti semakin banyak kamu merangkum semua amal-amal yang menunjukkan ketakwaan ya, berarti semakin tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sebelum ditutup Roda, yang terkait hasasiyah tadi, apakah ada hubungan dengan ayat la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum biha khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Itu ya, masih ya itu lawan katanya ya. Itu yang enggak punya hasasiyah gitu ya. Justru dia merasa apa yang diinginkan ya tercapai semua, berarti saya ini nggak ada masalah dengan Tuhan katanya ya. Kalau ibarat kisah iblis itu ya, ketika dia diusir fahbit minha ya, keluar dari surga ini ya Allah, tapi panjangkan umur saya sampai kiamat. Iya, saya panjangin ya. Dipanjangin malah GR dia. Oh, berarti saya ini masih disayang, minta dipanjangin malah dipanjangin ya. Nah, ini tidak adanya hasasiyah ya. Padahal hadisnya mengatakan atau di ayat yang lain, kamu bermaksiat kepada Allah tapi minta ini dikasih, bahaya itu ya. Jadi bagi orang beriman ya, dapat nikmat aja hasasiyah ya. Ada sebuah sensitivitas keimanan. Kok saya ini kurang ibadah, dapat ya. Minta ini dikasih ya. Sekelas Abdurrahman bin Auf yang udah imannya kayak apa ya. Ketika dia mengingat terkenang Mus'ab bin Umair yang menurut dia imannya lebih tinggi kok sangat miskin ya. Saya ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Mus'ab bin Umair, tapi kok harta saya melimpah begini, jangan-jangan ini ya istidraj ya. Kalau ya, bukti orang istidraj jadi nggak ada hasasiyah ya. Dia merasa justru Allah sayang kok sama saya nggak sholat aja punya ini punya itu ya. Kamu yang sholat nggak punya ini nggak punya itu ya, itu bahaya ya. Begitu insyaallah. Allah. Baik. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah menyelesaikan surat Nuh ya, sampai